Kembali lagi bersama saya Monica Marsian di Fonasista. Jadi kali ini guys kita akan berbincang tentang norma-norma. Langsung saja Mas Kevin perkenalkan diri dulu. Oke, selamat siang. Saya Kevin Samapati. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Nah, jadi guys di sini Mas Kevin itu jurusan PPKN ya Mas. Iya. Berarti tahu semua dong tentang norma. Ya lumayan lah. Langsung saja guys kita akan cari tahu tentang apa pandangan tentang norma. Oke, kita berbicara tentang norma ya. Tentunya hakikat norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebelum itu kita ketahui ada pendapat dari satu ahli yaitu Aristoteles. Ia berpendapat bahwa manusia adalah son politikon, di mana manusia senantiasa ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya. Dalam interaksi antar manusia, konflik sering terjadi sehingga manusia membutuhkan aturan dan kontrol sosial. Akhirnya muncul norma dalam masyarakat. Itu pendapat dari Aristoteles. Jadi norma sendiri itu adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh manusia dan bersifat mengikat. Selain itu, norma juga berarti kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan antar manusia dalam arti luas. Norma adalah petunjuk hidup bagi manusia dan pedoman perilaku seseorang yang berlaku dalam masyarakat. Pada akhirnya, suatu norma dibuat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam norma tertuang dua isi yaitu perintah dan larangan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Selanjutnya Mas, saya akan cari tahu tentang bagaimana agar norma itu berfungsi dengan baik. Bagaimana Mas? Oke, bagaimana agar norma itu berfungsi dengan baik? Jadi agar norma itu berfungsi dengan baik atau efektif, masyarakat menciptakan sanksi yang digunakan untuk mengendalikan perilaku seseorang sehingga sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang dibuat terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif biasanya berupa pujian, penghargaan, atau hadiah lainnya sebagai motivasi bagi seseorang untuk tidak melanggar aturan. Sedangkan sanksi negatif berupa sindiran, ejekan, hukuman yang bertujuan agar orang menjadi jerah dan tidak melanggar hukum. Yang berikutnya kita akan cari tahu tentang apa saja macam-macam norma yang ada di Indonesia. Oke, macam-macam norma di Indonesia itu ada 4. Ya, ada 4, yaitu yang pertama ada norma kesusilaan, ada norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi norma kesusilaan itu adalah aturan-aturan yang mengenai tingkah laku manusia yang bersumber dari hati nurani mengenai baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya tidak menyakiti orang lain ataupun tidak menyinggung perasaan orang lain seperti itu. Jadi sanksinya yang melanggar norma ini adalah berupa perasaan menyesal ataupun merasa bersalah ketika kita menyakiti hati orang lain. Lalu yang kedua itu ada norma agama. Norma agama ini adalah petunjuk atau aturan yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Contoh norma agama ini adalah melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Lalu yang berikut itu ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari sekelompok masyarakat. Contohnya norma kesopanan tidak meludahi di tempat-tempat sembarang ataupun mencemooh, menjadi bahan pergunjingan atau dikucilkan dari pergaulan seperti itu. Terus yang terakhir itu ada norma hukum. Norma hukum ini adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang serta bersifat mengikat dan memaksa. Norma hukum ini disusun oleh lembaga berwenang untuk bahwa
setiap warga negara itu harus mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga ini. Contohnya norma hukum adalah membayar pajak dan mematuhi aturan lalu lintas. Seperti ini contohnya, ya contohnya ini ada norma kesusilaan, ada norma agama, ada norma kesopanan dan norma hukum seperti itu. Ini dimana kita menghargai orang yang memiliki kekurangan. Ini dimana Bentar, kita Mas. Coba dikasih tunjuk di teman-teman. oh ya, ini ya. Di sini ada norma kesusilaan, ada norma agama, norma kesopanan dan norma hukum. Ini dimana bentuk kita menghargai orang yang berkekurangan seperti itu. Dan ini dimana kita melakukan ibadah sesuai keyakinan kita masing-masing, baik agama Muslim, Kristen dan lain sebagainya. Nah, di sini kita norma kesopanan ini, sini kita menghargai bahwa ada seorang anak yang melewati seorang nenek dan dia menghargai seorang nenek itu. Dan ini contoh yang tidak baik. Ini adalah contoh meludahi di sembarang tempat seperti itu. Ini norma hukum di mana kita ini mematuhi aturan lalu lintas dan juga membayar pajak. Jadi itu dari beberapa norma yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, jadi guys, kita kan sudah mengetahui kan macam-macam dari norma itu. Yang berikutnya, bagaimana cara agar kita dapat membedakan norma-norma itu, Mas? Oke, untuk kita membedakan norma-norma ini ada beberapa yang termasuk dalam golongan supaya kita bisa membedakan. Yang pertama itu ada cara. Cara ini adalah suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dan dalam masyarakat dan bersifat perorangan. Misalnya cara makan, cara berpakaian, dan cara berbicara kita seperti itu. Lalu yang kedua ini ada kebiasaan. Kebiasaan ini merupakan sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari kelompok manusia yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan jelas serta dianggap baik. Misalnya mengetuk pintu saat bertamu dan memberi hadiah kepada anak yang berprestasi. Terus yang ketiga itu tata kelakuan. Tata kelakuan ini adalah kumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar untuk melaksanakan pengawasan oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya dalam tata kelakuan terhadap unsur memaksa atau melarang suatu perbuatan, misalnya larangan berjudi dan minum minuman keras seperti itu. Lalu yang terakhir adat istiadat. Adat istiadat ini adalah tata perilaku yang telah terpola dan terintegrasi secara tetap dan dalam suatu masyarakat serta mengikat beri kehidupan masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terjadi pelanggaran, sanksi yang diberikan oleh orang yang paling mengerti seluk-beluk adat seperti pemimpin adat, pemangku adat, dan kepala suku seperti itu. Nah, jadi Mas, tadi kan kita sudah membahas tentang macam-macam norma, terus fungsi norma. Saya tertarik nih Mas, sama norma hukum. Menurut Mas, apakah norma hukum di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum, Mas? Oke, norma hukum di Indonesia ya berjalan baik atau tidaknya ini memang kita lihat secara realita pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin ya, di mana supaya warga negara ini dapat mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun kesadaran dari warga negara ini yang membuat norma-norma hukum ini atau aturan-aturan ini tidak berjalan semaksimal mungkin seperti apa yang diharapkan, seperti itu, di mana kesadaran kita sebagai warga negara baik individu maupun kelompok itu yang kurang baik dalam mematuhi peraturan lalu lintas ataupun membayar pajak. Jadi pemerintah ini sebenarnya sudah berusaha sekuat mungkin, sudah mensosialisasikan bagaimana supaya kita sebagai warga negara ini mematuhi hukum agar norma-norma ini berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan. Namun kembali pada kesadaran kita sendiri seperti itu. Jadi guys, kita sudah mengetahui bahwa apa saja macam-macam norma itu, terus bagaimana norma itu berjalan dengan baik, terus fungsi norma. Nah, guys, tidak terasa waktu kita di sini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Guntur atas
materinya yang sangat bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum.